Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, para sedulur, konco kabeh di mana saja Anda berada. Kali ini saya akan menyampaikan masalah niat zakat fitrah. Nah, sebentar lagi besok lusa kita semua akan melaksanakan zakat fitrah. Jadi perlu diingat bahwa innamal a'malu binniyah. Semua amal itu bergantung daripada niatnya. Maka niat itu penting, bahkan dalam fikih niat itu menjadi rukun ibadah. Tujuan niat itu untuk membedakan amalan, apakah itu sunnah, apakah itu wajib. Juga membedakan jenisnya. Misalnya kita memberikan beras, memberikan sesuatu, itu niatnya apa? Apa niatnya hibah atau hadiah atau sedekah? Itu yang membedakan adalah niat. Maka kalau kita niat zakat fitrah ya kita niatkan, kita takyinkan bahwa apa yang kita berikan ini adalah sebagai zakat fitrah. Nah, niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Artinya apa? Niat itu tidak dalam bentuk ucapan. Sementara sampai sekarang ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa niat itu ya nawaitu, misalnya nawaitu husla, nawaitu doa itu dianggap sebagai niat, termasuk nawaitu an ukhrija zakat itu dianggap sebagai niat. Itu sebetulnya bukan, itu hanya melafalkan niat. Tapi itu bahasa lisan, ataupun bahasa hati kan ya tidak bisa didengar. Bahasa hati itu hanya rendeke hati itu ya ada makna-makna yang muncul dari dalam hati ya. Jadi kalau kita bahasakan dalam bahasa lisan seperti itu, nah kalau bahasa hati ya tidak bisa kita dengar, hanya kita yang tahu dan Allah yang maha tahu. Maka niat itu, mahalun niat itu ada, mahalun niat itu biqalbi. Sedangkan melafalkan itu sebagian ulama menghukumi itu sunnah, wa talaffudu sunnatun. Artinya melafalkan niat itu sunnah. Nah, kita niatkan dalam hati kita bahwa apa yang kita keluarkan berupa beras itu sebagai zakat fitrah diri kita dan keluarga kita ya. Kalau kita bahasakan ya nawaitu an ukhrija zakat an nafsi wa ahli, atau nawaitu an zakat an nafsi waman yalzamu nafaqatu wa waman wajib alaiya nafaqatu. Itu bahasa lisan. Saya niat bahwa apa yang saya berikan ini sebagai zakat untuk diriku dan orang yang ada dalam kandunganku, diriku dan keluarga. Itu kita tegaskan dalam hati seperti itu. Lah kapan? Ya
ketika kita memberikan boleh, sebelumnya sudah diniatkan tidak apa-apa. Ketika kita beli sudah kita niatkan bahwa ini adalah untuk zakat. Ketika kita punya beras banyak, kemudian kita pisahkan dari karung atau dari tempatnya, kemudian kita packing atau kita bungkus, kita niatkan bahwa ini adalah untuk zakat. Sudah diniatkan. Dan nanti ketika kita memberikan, diwakilkan kepada orangnya, suruh anaknya, suruh orang lain, pembantunya, kita kirimkan ke sana, kita sudah niatkan dari rumah bahwa itu zakat kamu. Jadi nanti di sana ya misal ada penuntun niat, kita belum, itu yang di sana tidak perlu karena ini zakatnya orang bisa kita niatkan dari rumah. Yang kita butuhkan doanya saja. Nanti biasanya orang itu kalau memberikan sesuatu kan didoakan, ya itu kita bisa doakan saja. Karena bagi mustahik ketika dia menerima zakat itu memang sunnah mendoakan. Doa orang-orang seperti itu kan barokah bagi kita, itu kita perlu doa. Nah kalau ini kan biasa ditampung di panitia, tidak langsung ke mustahik, ya panitia itu sebagai perwakilan dari korok masakin, nanti dia yang mendoakan kita, amin. Jadi saya kira tentang masalah niat, mari kita perhatikan bahwa semuanya itu membutuhkan niat. Ibadah itu harus diniatkan agar ibadah kita ini sah. Karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, itu berasal dari niatnya. Ya, saya kira sekian untuk sedikit menambah kejelasan tentang masalah niat agar kita tidak merasa khawatir, karena sebagian orang masih ada yang khawatir, waktu saya nggak bisa zakat langsung, gimana ini saya niatnya. Ya sudah, kamu niati saja ketika kamu beli, kamu memisahkan ketika kamu suruh orang lain, itu kalau kita niatkan satu, tidak harus tampil langsung di situ karena niat itu ada dalam hati. Bahasa hati itu Allah Ta'ala Maha tahu, ya. Tidak perlu diperdengarkan orang lain. Orang yang dengar juga nggak apa-apa, kita sudah niat ada dalam hati, ya. Karena kan Allah itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ahsanikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang lihat itu kan di hati kita, amal kita, ya. Itulah sekian, saya kira cukup untuk teman-teman sekilas masalahnya. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok-pondok, sedulur-sedulur, selamat menunaikan zakat fitrah.